Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masrurah, NIM 34211122 dari kelas Filsafat Dakwah KPIA dengan dosen pengampu Ibu Komariah MSI. Sebelum ke dalam konsep dasar manusia dalam perspektif filsafat dakwah, kita perlu tahu apa saja sih hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk yang paling baik. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang paling sempurna atau insan kamil. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk khalifah di bumi. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sempurna. Dan yang terakhir adalah manusia merupakan makhluk yang bersifat ketuhanan atau rohani. Setelah mengetahui apa itu hakikat manusia, maka kita dapat mengetahui apa itu konsep manusia. Konsep manusia dibagi menjadi dua, yakni manusia menurut para filosof Islam dan manusia menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, manusia menurut para filosof Muslim. Manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah maujud yang memiliki dua sisi, berada di antara alam fisik dan metafisik, dan tersusun dalam dua unsur, yakni tubuh dan jiwa. Jiwa yang dihembuskan ke dalam janin itu memiliki dua daya, yakni daya berpikir yang berpusat di otak dan daya merasa yang berpusat di jantung. Daya berpikir yang disebut al-aql yang menjadi pembahasan kaum filosof Islam, sedangkan daya merasa yang disebut al-qalb yang menjadi pembahasan kaum sufi. Dengan proses pemikirannya tersebut, manusia dapat menghasilkan sejumlah kegiatan berupa pemikiran, yaitu seperti ilmu pengetahuan, kesenian, ataupun yang lain-lain. Kemudian melalui kemampuan berinovasi, manusia mampu merekayasa temuan-temuan yang baru dari segala berbagai bidang. Yang kedua adalah menurut Al-Quran dan Al-Hadis, fungsi diciptakan manusia ialah menjadi khalifah di muka bumi. Secara garis besar dalam Al-Quran, makna manusia itu adalah al-bashar. Manusia dinamai al-bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang. Di bagian lain dari Al-Quran disebutkan bahwa kata al-bashar digunakan untuk menunjukkan proses kejadian manusia sebagai bashar melalui tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan. Nah, di sini tampak bahwa kata bashar dikaitkan dengan kedewasaan dalam kehidupan manusia yang menjadikan manusia mampu memikul tanggung jawab. Sebab itu pula tugas kehalifan dipikukan kepada bashar seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Manusia adalah makhluk mukallaf yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Dengan semangatnya, ia mampu menghasilkan kreasi yang luar biasa berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia juga sebagai makhluk mikrokosmos, yang terdapat sel yang menggerakkan segala fungsi yang ada dalam tubuh dan sangat tergantung pada alam. Dan manusia dianggap cerminan Allah karena di dalam dirinya terdapat kualitas yang hampir ditemukan dalam diri Allah seperti sifat-sifat Allah. Sebagaimana diketahui dalam filsafat Islam, dalam diri manusia terdapat 3 macam jiwa, yaitu yang pertama jiwa tumbuhan yang memiliki daya makan, tumbuh, dan berkembang biak. Yang kedua adalah jiwa binatang yang mempunyai daya penggerak, dan yang terakhir adalah jiwa manusia. Manusia yang memiliki potensi spiritual dapat menerima atau menolak hukum Islam yang dirancang untuk mengatur dan membimbing kehidupan mereka sebagai hamba dan khalifah di bumi. Mereka memeluk dan menyebarkan agama Islam, membangun dan berjuang untuk diterima oleh orang lain atas dasar kebebasan dan tanggung jawab adalah esensi abadi dari aktivitas dakwah Islam. Tanggung jawab dan kepercayaan ini kemudian dibawa ke penghakiman Tuhan sebagai balasan. Manusia memiliki dimensi kejiwaan di mana memiliki aspek insting beserta perilaku dan kecenderungan. Oleh karena itu, dakwah Islam merupakan proses pendayagunaan aspek insting dalam jiwa ke arah yang positif, baik dan benar menurut tuntutan ajaran.